Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan keempat dari perkuliahan Sejarah dan Hikmah Arsitektur 1. Dan pekan ini kita akan membicarakan tentang peradaban Mesir kuno atau Ancient Egypt. Nah, sebelum ini kan Bu Ais sudah menerangkan tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia yang pada saat ini itu meliputi terutama Irak, Syria, dan sebagian wilayah Iran yang dikenal sebagai the Fertile Crescent atau daerah bulan sabit yang subur karena dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Euphrates dan Sungai Tigris. Nah, kalau di Egypt yang kita kenal adalah sungai yang panjangnya itu sebenarnya jauh lebih panjang daripada Sungai Euphrates dan Sungai Tigris, yaitu adalah Sungai Nil. Dan kita lihat juga posisi Egypt di sini itu berada di antara Red Sea atau Laut Merah, Laut Tengah atau Mediterranean Sea, dan dia juga berada di daerah utara dari benua Afrika. Nah, kalau kita lihat peradaban-peradaban awal itu memang berada di daerah Asia Barat ya ini kalau nggak salah. Asia Barat dan Afrika. Jadi disinilah peradaban para nabi itu juga kita bisa belajar dari peradaban para nabi di dunia karena sejak awal manusia diturunkan pun itu risalah ketauhidan itu sudah diajarkan atau sudah dipahamkan kepada umat manusia. Karena itu di tiap peradaban besar ini selalu ada nabi dan rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Egypt? Egypt ini adalah salah satu peradaban tertua setelah peradaban Mesopotamia. Jadi Egypt kalau kita lihat sama seperti Mesopotamia, dia bisa berkembang dengan pesat dan bertahan dalam kurun waktu yang lama itu karena ada air. Kita sudah tahu air itu disebut sebagai sumber kehidupan gitu ya. Nah, Sungai Nil itu panjangnya jauh lebih panjang daripada Sungai Euphrates dan Sungai Tigris karena Sungai Euphrates ini sekitar 2.800 km. Sedangkan Sungai Tigris ini sekitar 1.700-an kilometer. Kalau Sungai Nil itu mencapai 6.600 kilometer. Jadi kalau kita lihat ini ada Egypt, ini ada Sudan, ini ada Sudan Selatan, ini ada Uganda. Nah, hulu Sungai Nil itu berada di antara Lake Victoria ini, airnya berasal dari Lake Victoria dan Ruwenzori Mountains ini. Jadi hulu sungai tertinggi dari Nil itu berada di wilayah ini. Jadi kita lihat mengalir sampai ke Laut Tengah atau Mediterranean Sea. Nah, karena panjangnya ini dia kalau di negara-negara modern ini pembagiannya dia sampai melewati beberapa negara, termasuk Uganda, Sudan Selatan, Sudan, dan Egypt. Kalau dilihat antara Egypt dengan Sudan itu pembagiannya garisnya lurus banget ya, garisnya lurus. Tapi tidak hanya Egypt dan Sudan yang pembagian negaranya itu lurus. Biasanya straight border itu terjadi kalau negara-negara ini atau wilayah-wilayah ini sebelumnya dikuasai oleh penjajah atau mengalami pendudukan kolonial. Jadi pembagian garis-garis lurus ini sebenarnya adalah hasil pembagian kekuasaan dari bangsa-bangsa, terutama bangsa Eropa yang dulu menguasai sebagian besar dari wilayah-wilayah di dunia gitu ya, termasuk di bagian utara benua
Afrika ini. Nah, begitu juga ketika memasuki benua Amerika tuh kenapa border antara, kalau kita lihat border antara Kanada dengan Amerika tuh juga lurus gitu ya. Itu ya karena pembagian itu tadi antara British dengan United States, pembagian wilayah kekuasaan. Jadi kenapa border di dunia itu tidak selalu mengikuti wilayah geografis, atau kadang ada satu wilayah yang kulturnya itu sebenarnya sama tapi terbagi menjadi dua negara, misalnya antara Pakistan dulu dengan India itu juga dibagi bordernya oleh Inggris sebelum Inggris meninggalkan wilayah kolonialnya. Jadi pembagian ini sebenarnya adalah pembagian politis, bukan selalu pembagian yang berdasarkan kultural atau berdasarkan geografis. Nah, makanya kita lihat Sungai Nil ini karena sangat panjang, dia melintasi beberapa negara sekaligus. Dan kalau kita lihat Egypt, antara Egypt dan Sudan, ini dia berbagi sungai. Dan kerajaan atau dinasti Egypt yang dari 4.000 tahun sebelum Masehi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Upper Egypt. Upper Egypt itu dari First Cataract di sini. First Cataract itu adalah ini. Jadi kalau di Sungai Nil itu kita akan mengenal ada 6 katarak. Katarak itu kalau pengertian umum sih sebenarnya adalah air terjun. Tapi untuk kasus Sungai Nil ini dia adalah daerah aliran sungai yang terpecah menjadi beberapa aliran karena di tengahnya itu kadang banyak pulau-pulau kecil gitu ya. Misalnya di sini ini First Cataract. First Cataract ini di Aswan. Di sini juga dibangun dam nih. Kalau kita lihat di sini ada dam Aswan. Ini salah satu dam yang besar di Egypt. Nah, ini adalah the First Cataract. Jadi kerajaan Mesir kuno atau dinasti Mesir kuno itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Upper Egypt. Upper Egypt itu ada di antara the First Cataract ini dengan ini sampai menjelang daerah delta Sungai Nil. Nah, Upper Egypt ini kita kenal dengan lembah Sungai Nil. Sedangkan daerah ini adalah Lower Egypt. Kerajaan Lower Egypt itu meliputi wilayah di delta Sungai Nil. Ini delta Sungai Nil yang memang sangat subur. Tapi setelah tahun 3100 sebelum Masehi, kedua kerajaan yang terpisah ini itu disatukan oleh sistem kerajaan dan dipimpin oleh Pharaoh atau Firaun yang kita kenal sekarang. Firaun. Nah, lebih dari 90% populasi di Mesir itu ya tinggalnya di sepanjang aliran sungai ini. Kalau kita lihat nih, kita zoom gitu ya, itu kota-kotanya, jalan-jalannya, permukimannya itu memang berada di sepanjang aliran sungai Nil. Karena ya kita sebagai manusia itu sangat terikat dengan air itu tadi, makanya hampir semua peradaban besar itu selalu mengikuti atau berada di dekat sumber air, baik itu sungai, danau, seperti di Mekah itu juga ada sumur Zam-Zam misalnya ya. Tuh. Lalu peradaban yang awal itu di sini kita lihat ada yang namanya Hierakonpolis. Ini the first cataract. Hierakonpolis itu adalah ibu kota dari, Hierakonpolis ini adalah ibu kota dari Upper Egypt. Jadi dulunya di sini ada kota kuno yang, ini nggak ada gambarnya ya, ada kota kuno yang merupakan ibu kota dari
Upper Egypt, kerajaan Upper Egypt Kingdom atau dinasti lembah Sungai Nil ini. Nah, setelah 3.100 tahun sebelum Masehi itu sudah ada kerajaan yang besar yang menyatukan antara Upper Egypt dan Lower Egypt. Kalau kita lihat ini Upper Egypt, ini Lower Egypt. Walaupun kelihatannya di peta Upper Egypt itu di bawah dari Lower Egypt, tapi sebenarnya Upper Egypt itu merujuk pada daerah yang lebih hulu daripada Lower Egypt karena Sungai Nil itu mengalirnya dari selatan ke utara, bukan dari bawah ke atas ya, dari selatan ke utara. Makanya daerah ini dikenal sebagai Upper Egypt. Nah, yang menarik juga di sini adalah kerajaan Mesir kuno itu berawal dari the first cataract ini dan sebenarnya di sini juga ada sampai 6 six cataracts, second cataracts, third, ini yang menjadi dam juga tapi di Sudan. Ini the fourth, ini the fifth, dan ini the sixth cataract. Jadi antara Khartoum dengan Aswan itu memang sangat banyak katarak atau itu daerah yang sungainya itu terbagi dan di tengahnya itu ada pulau-pulau gitu ya. Nah, ini yang dia berpotensi menjadi itu makanya banyak yang dijadikan dam di antara daerah-daerah ini. Terus selanjutnya, nah kalau kita lihat kemarin di mana ini di Irak itu kan daerah suburnya luas ya karena meliputi selain di daerah sepanjang aliran masing-masing aliran sungai juga dia meliputi daerah di antara dua sungai yang kita kenal dengan the Fertile Crescent. Kalau di sini itu daerah suburnya ya kita bisa lihat ini sepanjang garis sungai ini saja. Sedangkan di luar ini itu adalah daerah daerah gurun yang di kanan itu juga dibatasi dengan Laut Merah dan gurun dan Laut Merah di sebelah kiri juga ada gurun Sahara yang sangat luas. Makanya rakyat Mesir itu sejak masa Mesir kuno itu dia mengenal ada dua istilah untuk negerinya yaitu yang pertama itu Kemet. Kemet itu adalah the Black Land. The Black Land itu merujuk pada the fertile soil atau tanah yang subur dan hitam yang dibawa oleh banjir tahunan di sepanjang aliran sungai Nil. Jadi kalau kita lihat nih aliran sungai Nilnya mungkin hanya segini ya, ini aliran sungai Nil. Tapi daerah yang subur itu meliputi daerah yang terkena banjir tahunan itu tadi sehingga tanahnya itu hitam dan subur gitu. Itu yang disebut dengan Kemet. Sedangkan wilayah di luar itu disebut dengan desert. Mungkin itu juga sumber asal dari istilah desert itu ya. Desert itu adalah the red land. The red land itu mengacu kepada wilayah gurun yang dia seperti kemerah-merahan gitu ketika terkena sinar matahari. Nah, ini kalau kita lihat ini the red land-nya dari Egypt. Itu adalah daerah gurun di sana. Selanjutnya, nah kalau kita bandingkan dengan Mesopotamia dari pekan lalu yang sudah dijelaskan oleh Bu Ais, itu selain sungainya itu jauh lebih pendek daripada Sungai Nil, yang Sungai Nil itu 6.600, sedangkan di sini hanya 1.700-an dan di sini hanya 2.800. Itu di Mesopotamia banjirnya itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan. Jadi banjirnya itu datang karena adanya badai besar di wilayah utara atau di pegunungannya karena jarak antara highlands-nya dengan lowlands-nya di daerah the Fertile Crescent ini relatif dekat. Sehingga banjir yang datang itu tidak dapat diprediksikan dan berlangsung dengan cepat. Karena itu
Banjir itu mengakibatkan kehancuran yang tiba-tiba di daerah sepanjang daerah subur di The Fertile Crescent ini. Dan karena itu alam itu dipandang sebagai chaos atau kekacauan karena manusia tidak bisa memprediksi alam itu tadi. Sedangkan kalau di Mesir itu banjirnya terjadi sebagai banjir tahunan yang dapat diprediksi. Dan topografi di Sungai Nil, sepanjang Sungai Nil itu lebih simpel dengan dataran rendah yang memanjang dari selatan ke utara. Nah, ini sampai sepanjang lembah ini sampai ke delta Sungai Nil. Karena itu banjir Sungai Nil itu selain dia terprediksi karena dia adalah banjir tahunan, dia teratur datangnya, dan jarak dari hulu ke hilir, dari hulu di selatan ke hilir itu sangat sangat panjang dan landai. Makanya walaupun banjir itu sama-sama mengakibatkan chaos di The Fertile Crescent di Mesopotamia dan di Egypt, tapi di Egypt itu sendiri banjir itu dipandang bukan sekedar sebagai sumber kerusakan, tapi juga dipandang sebagai sumber kehidupan. Jadi tidak ada dualisme pandangan antara chaos dan life di dalam pandangan alam masyarakat Mesir kuno. Sedangkan kalau di Mesopotamia, kita mungkin minggu lalu sudah dijelaskan juga bahwa Enlil atau dewa utama dari masyarakat Mesopotamia itu merupakan representasi dari storm atau badai yang sering datang itu dengan tiba-tiba dan mengakibatkan banjir besar. Nah, itu dianggap sebagai kemarahan dan sifat unpredictable dan anger dari dewanya masyarakat Mesopotamia itu. Jadi lalu untuk membentuk satu keteraturan, maka dewa itu memberikan otoritas atau kekuasaan kepada pemimpin atau raja dari kalangan manusia. Ini di Mesopotamia ya. Karena dewanya tadi unpredictable dan penuh kemarahan yang tadi merupakan representasi dari storm atau badai itu, maka dewanya memberikan otoritas atau kekuasaan kepada pemimpin dari kalangan manusia, di mana raja di Mesopotamia itu menciptakan order atau social order atau aturan sosial untuk mengatur dan mengatasi alam. Jadi di sini kita lihat ada dualisme antara alam yang unpredictable dan penuh kemarahan tadi dengan manusia yang menciptakan social order. Antara natural order dengan social order itu ada dualisme. Sedangkan kalau di Mesir itu tidak ada dualisme seperti di mana nih? Di Mesopotamia ini. Nah, karena itu kita lihat juga konsep ketuhanan di Mesir itu walaupun kelihatannya sama-sama politeis seperti di Mesopotamia yang dia juga menyembah banyak dewa di mana ada satu dewa utama tapi selain itu juga ada dewa-dewa yang lain gitu ya. Kalau di Mesir itu walaupun dia politeis karena dewanya juga ada banyak gitu ya. Tapi dewa itu sendiri itu adalah punya kesatuan dengan alam. Jadi kalau di Mesir itu konsepnya monofisit itu kayak apa ya? Ya dewanya itu sendiri, ya alamnya itu sendiri. Jadi dewa-dewa itu sendiri ya manusia, ya alam, ya sungai, ya udara, ya matahari, ya one nature antara Tuhan dan ciptaannya itu satu gitu. Tidak ada perbedaan antara Tuhan dan manusia karena dia merupakan satu entitas. Itu kalau menurut Mesir, menurut peradaban Mesir. Jadi alam itu bukan representasi, tapi alam itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita kan di Islam konsepnya
alam itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya, dan Tuhan itu berbeda dengan makhluk gitu ya. Nah, sedangkan di Mesir Tuhan itu adalah alam itu sendiri, adalah manusia itu sendiri, udara, matahari, dan intinya Tuhan itu menyatu dengan ciptaannya. Nah, karena itu atau Fir'aun itu tadi, dia tidak hanya dipandang sebagai pemimpin, tapi dia juga dipandang sebagai Tuhan, sekaligus pemimpin. Makanya dia mengatur natural order sekaligus social order. Jadi tidak ada pemisahan antara natural order dan social order di dalam kebudayaan Mesir kuno ini. Nah, kalau kemarin dijelaskan oleh Bu Ais, peradaban Mesopotamia atau The Fertile Crescent ini terkait erat dengan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak alaihissalam. Lalu Nabi Ishak memiliki anak, Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub ini yang sempat tinggal di Irak lalu pindah ke Kanaan di Palestina itu memiliki anak, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf inilah yang dibawa oleh kafilah dagang untuk dijadikan budak di wilayah Mesir. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Mesir kuno, itu kita sedikit banyak harus belajar juga, mengingat kembali juga tentang sejarah Nabi Yusuf, di mana sejarah Nabi Yusuf itu ketika ada kelangkaan pangan gitu ya, atau ada musim kemarau yang panjang selama 7 tahun di Mesir, itu dan tidak hanya di Mesir, karena saudara-saudaranya dari Palestina juga bermigrasi akhirnya ke Mesir gitu ya, karena di Mesir dengan kebijakan Nabi Yusuf itu terdapat cadangan pangan yang cukup untuk menghidupi masa masyarakat di masa panceklik itu yang panjang itu. Nah, karena itu mereka meminta bantuan ke Nabi Yusuf dan mulai dari situ keturunan Yahudi atau Jewish itu mulai masuk ke wilayah Mesir dan dibawa eksodus oleh Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Musa itu rakyat Yahudi itu dibawa melarikan diri keluar dari kekuasaan Mesir kuno. Nah, itu sejarah yang harus kita ingat kembali ketika kita mempelajari tentang peradaban Mesir kuno. Jadi di sini kita lihat kalau dari versi Bible, RA itu dianggap sebagai tiran yang dia memperbudak baik bangsa Yahudi maupun rakyat Mesir sendiri. Tapi kalau dari dokumen sejarah bangsa Mesir itu yang ada dari Middle Kingdom itu tahun 2000-an sebelum Masehi, itu terlihat bahwa rakyat asli Mesir itu sebenarnya tidak pernah memandang Pharaoh itu atau Firaun itu sebagai tiran. Dia itu dipandang sebagai Tuhan yang perintah-perintahnya dilaksanakan sebagai satu bentuk ibadah. Jadi Pharaoh itu tidak hanya raja, tetapi dia juga adalah Tuhan yang punya konsep mat atau adil. Dia itu maha adil. Sehingga segala perintahnya itu dilaksanakan sebagai satu bentuk ibadah. Bahkan pembangunan piramida, terus ada jalan-jalan yang lebar di Mesir ini, kanal, kuil itu tidak dipandang sebagai perbudakan, tapi dia sebenarnya adalah sebagai sebuah festival, a beautiful festival of a God gitu. Jadi satu bentuk festival untuk penyerahan merayakan peribadatan gitu. Nah itu kita lihat ada perbedaan konsep ketuhanan antara rakyat Mesir dengan rakyat Mesopotamia. Karena itu juga itu menjelaskan kenapa 3000 tahun sejarah Mesir kuno yang diperintah oleh sekitar 300 Pharaoh atau 300 Firaun itu bisa sambung menyambung tanpa pemberontakan yang berarti.
selama 3.000 tahun, bayangkan. Kita aja Masehi ini masih berapa 2000 ya, 2000 tahun ya, dari awal Masehi sampai sekarang tuh masih 2000 tahun. Egypt ini sejarah dia United Kingdom-nya itu disatukan oleh Fir'aun itu sepanjang 3000 tahun. Sambung menyambung tanpa pemberontakan yang berarti. Karena rajanya itu bukan sekedar raja, tetapi rajanya itu adalah Fir'aun yang ketika dia meninggal, dia digantikan oleh Fir'aun selanjutnya yang dia selain sebagai pemimpin, dia juga sekaligus sebagai Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kita cari dulu ya. Nah, ini salah satunya itu adalah ini ada tempel di Karnak dan ada Luxor ini. Ini kita lihat ini ada jalan yang besar di sini dan dulunya ini tuh di kiri kanannya itu di apa? Di sisi kiri kanannya tuh ada sphinx yang berjejer sepanjang ini kalau nggak salah ini sekitar 3,5 kilometer. Dan setiap tahun itu ada festival dari rakyat Mesir itu mengarah figur Amon. Amon itu salah satu dewanya. Salah satu dewa di mana di Mesir kuno itu diarak mulai dari Karnak sampai ke Luxor ini tadi. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini kan adalah figur-figur Fir'aunnya ya atau Fir'aunnya. Kalau dilihat Fir'aun itu wajahnya tuh sama semua. Bahkan walaupun Fir'aunnya adalah perempuan, seperti misalnya Queen Hatshepsut itu, dia pun digambarkan sebagai laki-laki, sebagai figur laki-laki yang wajahnya ya seperti ini, dengan kelengkapan pakaian seperti ini, dan ada janggut palsu yang digulung gitu ya, dan dadanya bahunya tuh lebar, dadanya ini terbuka. Ini karena walaupun satu patung ini itu mewakili satu Vera, tetapi figur yang digambarkan ini adalah figur Vera sebagai Tuhan, bukan Vera sebagai personal diri manusianya itu masing-masing. Jadi yang perempuan pun seperti Queen Hatshepsut itu, dia tetap dipaham sebagai sama dengan Vera-Vera yang lain gitu. Karena patung-patung ini lebih merupakan representasi ketuhanan, sifat ketuhanan dari si pemimpin itu tadi. Nah, festival itu tadi mengarak sepanjang jalan dari Al-Karnak itu tadi ke Luxor yang panjangnya sekitar 3,5 kilometer. Itu festival tahunan. Dan di kuil-kuil Mesir kuno itu selalu ada obelisk dan ada colossal statue. Colossal statue ini disebut colossal karena lihat aja perbandingannya antara manusia dengan Firaunnya ini, dengan patung Firaunnya ini sangat jauh gitu ya. Nah, itu juga besarnya patung ini juga mencerminkan bahwa patung ini itu mewakili kebesaran Firaun, tidak hanya sebagai pemimpin tapi juga sebagai Tuhan dari rakyat Mesir. Nah, ini kalau kita lihat nih gambarnya ada manusia kecil di sini, ini patungnya besar-besar sekali. Nah, dan festival itu dirayakan oleh rakyat Mesir. Jadi setelah misalnya mereka berhasil membangun kuil gitu ya, yang besar-besar seperti ini, itu mereka merayakan dengan pesta, dengan festival tahunan gitu ya. Nah, ini kita lihat jalan yang masih ada nih, ini ada ratusan sphinx di sepanjang jalan antara kuil Luxor ini tadi dengan kuil di Al-Karnak itu. Itu merupakan bagian dari budaya Mesir kuno ya, budaya Mesir kuno. Nah, ini Al-Karnak. Sini ada Temple of Ramses. Jadi ini tuh kalau kita ke Mesir, kita akan lihat bahwa banyak sekali peninggalan sejarah Mesir kuno itu memang terletak di sepanjang aliran sungai.
Nah, ini tempat yang berbeda lagi dengan yang tadi. Ini di Al-Karnak. Dan ini terletak di sepanjang aliran sungai. Ini Sungai Nilnya, dia tuh di sini. Terus, oke, ini Luxor Temple. Nah, istilah Vera itu sendiri itu sebenarnya adalah the great house. The great house itu artinya raja itu hadir. Kehadirannya itu suci. Jadi itu mewadahi keseluruhan apa? Raja itu diibaratkan sebagai the great house yang dia tidak hanya memimpin masyarakat secara sosial, tapi dia juga memimpin secara spiritual dan religius gitu. Nah, kalau kita lihat tuh di mana? Ini di Karnak ya, di Al-Karnak ini. Nah, ini juga dua tempel yang sama besarnya antara Luxor dengan Al-Karnak ini. Dan dia juga ada patung-patung Sphinx yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ini tuh tingginya, saya nggak tahu ini tingginya berapa karena manusia aja tingginya tuh cuma segini ya. Jadi ini tinggi banget. Mungkin sama dengan bangunan berapa lantai gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan bangunan zaman sekarang. Dan obelisk ini juga adalah satu bentuk apa representasi dari ketuhanan itu tadi karena dia ini ke atas dan ini batu yang kalau nggak salah ini tuh bukan batu yang kalau ini kan batu disusun ya 1, 2, 3 gitu ditumpuk. Kalau obelisk ini batu utuh gitu dari atas sampai bawah. Saya ada ketemu tuh gambar batu yang tidak selesai mana ya. Nah, ini sepanjang sini itu akan kita lihat banyak sekali peninggalan dari Mesir kuno. Unfinished. Coba kita cari tadi apa tuh? Obelisk. Unfinished obelisk. Nah, ini unfinished obelisk. Tadi saya tandain cuma saya lupa di mana. Nah, ini. Kalau dilihat gambarnya itu ini. Nah, ini satu batu yang masih direbahkan lalu dia dipahat dari apa ini lempeng batu yang besar lalu dia dipahat baru nanti dia didirikan. Nah, itu kita lihat apa teknologi Mesir kuno dalam hal bangunan, terutama bangunan dari batu itu sudah sangat advance karena kita tahu sendiri kita tidak mungkin mengangkat batu sebesar ini hanya dengan apa tanpa alat bantu gitu ya, tanpa alat bantu hanya dengan kekuatan manusia gitu, kekuatan badan maksudnya kekuatan fisik itu ya susah gitu. Tuh ini unfinished obelisk. Jadi obelisk yang tidak sempat diselesaikan. Nah, ini di mana nih? Nah, ini kayak gini-gini nih. Ini namanya Katarak-kataraknya tuh ada banyak sungai-sungai, banyak aliran-aliran sungai yang terpisah, terus di tengahnya itu ada apa? Ada pulau-pulau. Jadi itu salah satu bagian yang menarik dari peradaban Mesir ya. Bahkan di sini nih the first cataract itu di sini ya, yang ada dam tadi di sini juga ada temple nih, Temple of Philae. Temple of Philae ini awalnya dulu sepertinya dia di Pulau Philae ini, tetapi kemudian dipindah ke pulau apa nih ya? Agilkia karena ini dia jauh lebih tinggi daripada ini ketinggian tanahnya. Yang di sini itu dia sejak ada dam ini itu sering terkena banjir sehingga sering terendam banjir. Sehingga dia tahun berapa itu 1970-an kalau tadi nggak salah ya.
Itu dia akhirnya dipindah ke pulau lain, dibangun ulang dengan dari batu-batu yang sama dari, apa nih, dari tempatnya yang awal tadi. Nah, ini Temple of Philae. Ini untuk memuja Dewi Iris. Dewa apa Dewi ya kalau Iris itu? Nah, ini. Kalau nggak ada gambar manusianya, ini gambar manusia nih. Kalau nggak ada gambar manusianya, kita susah melihat ini besarnya seberapa. Nah, ini hieroglifnya. Nah, ini adalah the first cataract itu tadi. Jadi apa, kerajaan Mesir itu, dinasti Mesir itu ya mulai dari the first cataract itu sampai atas. Tapi di bawah ini juga ada seperti pembatas gitu ya antara ini Abu Simbel ini tuh selain sebagai kuil, dia juga sebagai benteng karena dia membatasi. Kalau di bawah itu bangsanya sudah Abyssinians. Abyssinians itu bangsa Afrika. Ya, seperti bangsa Sudan itu masuk ke Abyssinians itu. Nah, makanya di sini ada Abu Simbel Temple sini. Ini itu dia selain sebagai temples, dia juga merupakan seperti benteng pertahanan awal paling selatan dari kerajaan Mesir karena daerah Nubia ini yang di daerah selatan Mesir itu yang berbatasan dengan Sudan itu adalah sumber dari batu-batu besar, terutama granit yang sangat berkualitas, yang sering ditransportasikan ke mana ini, ke wilayah yang lebih utara untuk membangun kuil-kuil yang besar di utara gitu. Jadi mereka seperti mengamankan sumber daya alam yang di sana. Jadi mereka menguasai wilayah ini. Nah, ini kita lihat ini tingginya manusia segini, tinggi patungnya segini gitu ya. Dan tidak hanya dinding-dindingnya tapi juga sampai plafon-plafonnya ini juga di apa? Dilukis. Nah, ini kita lihat tuh wajah Vera-nya sama semua, mirip-mirip semua dengan standar pakaian kebesarannya. Nah, oke. Selanjutnya yang juga perlu diterangkan adalah Egypt itu konsep dia memandang kehidupan. Jadi kalau tadi konsep dia memandang ketuhanan, sekarang dia memandang kehidupan. Jadi konsep kehidupan di Egypt itu tadi sama seperti dia memandang kehancuran akibat banjir dengan kehidupan yang datang setelah banjir. Itu dia memandang tidak ada dualisme antara kehidupan dan kematian. Jadi kematian itu bukan sebagai akhir kehidupan, tetapi hanya interupsi atau gangguan kecil di dalam kehidupan yang abadi gitu. Jadi hanya perpindahan dari satu kenyataan ke kenyataan yang lain yang lebih abadi. Makanya makam itu dihias sedemikian rupa, dilengkapi dengan makanan, hewan peliharaan, perhiasan segala macam. Itu karena mereka menganggap makam yang sangat gigantis itu ya. Makanya Mesir itu kan dikenal dengan grave architecture-nya atau arsitektur makamnya. Nanti kita akan bahas. Itu karena dia memandang makamnya itu ya nanti rumah untuk kehidupannya selanjutnya. Rumah secara literal gitu ya. Dihias dan dilengkapi lah dengan makanan, hewan peliharaan, sampai perhiasan, sampai kapal pun mereka bawa ke dalam. Kapal itu mereka bawa ke dalam untuk yang keluarga-keluarga raja gitu karena dia menganggap kapal itu satu bagian dari kehidupan masyarakat Mesir yang sangat
sangat penting gitu karena tadi sungainya itu adalah sumber dari peradaban Mesir itu. Makanya kapal itu banyak muncul di hieroglif, juga banyak muncul di kerajinan-kerajinan karena kapal itu punya satu peran penting, satu makna penting, yaitu selain sebagai secara literal dia kapal untuk melayari sungainya itu, dia juga kapal itu dianggap sebagai alat transportasi untuk kehidupan yang selanjutnya itu tadi. Nah, supaya dia tetap abadi dan dia juga tidak ada dikotomi antara jasad dengan ruh gitu ya, tidak ada pemisahan, tidak ada ya dualisme antara jasad dengan ruh ya, semuanya satu entitas gitu. Badan dan jasad itu harus diabadikan karena kalau dia rusak dia tidak akan punya harapan untuk kehidupan di masa depan. Jadi harapan kehidupan di masa depannya itu juga akan hilang kalau jasadnya itu rusak gitu. Makanya muminya Firaun itu kan dia dibalsem lalu dilapisi dengan Dilapisi dengan dilapisi dengan kain lalu dimasukkan ke dalam kotak itu supaya jasadnya itu sebisa mungkin preserve atau bertahan melewati masa ribuan tahun gitu ya. Dan kita yang ilmuwan-ilmuwan modern yang baru menemukan sekarang itu juga juga bisa membuktikan bahwa sains pengawetan jenazah atau jasad itu sangat advance di Mesir kuno. Nah, selain sains pengawetan jenazah, tentu saja di Mesir ini kalau kita lihat dari bangunannya, terus dari presisi pembuatan patungnya gitu ya, dari kemampuan dia memahat batu, mengangkut batu, itu juga dia punya advanced knowledge dalam bidang matematik terutama yang measurement atau pengukuran. Lalu ada juga land surveying. Land surveying itu karena misalnya ya, kita ketika ingin membangun piramida yang sangat berat itu, kita harus bisa mengetahui nih kekuatan tanahnya ini seberapa kuat untuk dibangun piramida yang seberat itu dengan yang full batu itu tadi. Karena kalau misalnya ya, kalau di Indonesia ada tanah gambut itu kita bangun piramid, tentu saja mungkin tidak lama kemudian piramidnya makin rendah dan turunlah dia ke bawah tanah gitu ya, karena kekuatan lahannya itu tadi tidak mampu menahan berat dari konstruksinya itu. Selanjutnya juga tadi ada land surveying. Terus ada juga kemampuan irigasi. Jadi membangun sistem irigasi. Sehingga misalnya kalau sungainya hanya segini, nah ini dia akan membangun sistem irigasi ke wilayah-wilayah yang lain yang lebih jauh gitu dari, nah misalnya ini ya. Nah ini untuk mengairi lebih luas daripada hanya wilayah di sekitar sungai tadi. Tuh. Lalu ada juga solar calendar. Jadi yang mengembangkan kalender matahari itu jadi 1 tahun 365 hari, 1 hari itu 24 jam itu adalah bangsa Mesir. Dan yang paling advance juga dari bangsa Mesir ini adalah tadi hieroglifnya itu, karena itu adalah bentuk written language. Jadi kemampuan dia mengungkapkan ide-idenya, bahasanya di dalam tulisan. Dan written language ini kan salah satu tanda bahwa bangsa itu punya peradaban yang maju gitu ya. Dia punya huruf-hurufnya, sistem bahasanya sendiri, baik sistem bahasa verbal maupun written language maupun verbal language. Nah, pertamanya itu hieroglif. Hieroglif itu yang tadi lebih pictorial itu ya. Kayak misalnya mana nih? Di sini ada nggak? Ah, ini kan hieroglif nih. Dengan gambar-gambar, dengan simbol-simbol. Lalu ada lagi juga yang namanya hieratik. Hieratik itu lebih kayak font-font gitu. Itu perkembangan selanjutnya dari
dari hieroglif. Dan kalau hieroglif ini dia lebih banyak di batu, hieratik itu sudah menggunakan papyrus paper. Jadi kertas dari papirus itu. Papirus itu tanaman seperti alang-alang yang dia hidup di sepanjang aliran Sungai Nil, dan bahkan dia membangun rakit itu pun dari alang-alang itu tadi, dari papyrus itu tadi. Jadi dia ikat, disatukan dengan papan, dengan kayu gitu ya, itu dia jadikan rakit untuk mengarungi Sungai Nil itu. Nah, itu tentang papyrus itu. Jadi tidak hanya tentang jadi kertas papyrus itu, tapi dia juga jadi rakit untuk berlayar gitu ya. Nah, papyrus paper itu kertas dari tanaman papirus itu juga kalau dijadikan dijadikan kertas untuk menulis dengan tinta. Jadi mereka juga sudah mengenal tinta, sudah mengenal buku, bahkan ada yang namanya Egyptian Books of the Dead. Jadi mungkin bentuknya bukan literal buku gitu ya, tapi itu adalah satu kertas atau manuskrip, bukan apa sih kalau digulung itu namanya apa tuh? Itu yang isinya adalah doa, mantra, nyanyian untuk melindungi jiwa manusia yang sedang menghadap Osiris itu, sedangkan jasadnya di mumi, diawetkan, jiwanya itu menghadap Dewa Osiris untuk pertimbangan antara perbuatan baik dan buruk. Sehingga kalau dia mau abadi, itu selain jasadnya tadi harus diawetkan, jiwanya itu juga ketika menghadap Osiris, dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia di hidupnya yang pertama, hidupnya yang tadi itu sebelum kematiannya itu tadi. Kalau tidak, dia mungkin dia akan kehilangan harapan untuk bisa hidup abadi. Jadi kita lihat konsep memandang kehidupan di masyarakat Mesir itu juga sudah sangat sangat kompleks ya. Dan itu tidak terlepas dari pandangan hidupnya tentang Tuhan. Jadi pandangan hidup kita tentang Tuhan, pandangan alam tentang Tuhan itu mempengaruhi pandangan-pandangan kita terhadap tentang aspek-aspek lain di dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi kita sudah membahas land surveying, ada pembangunan dam. Jadi dam di Mesir ini itu bukan hanya pada masa sekarang yang udah canggih-canggih, tapi dari dulu itu mereka sudah menahan air. Dam itu kan buat menahan air, lalu mengalirkannya. Jadi ada dam, ada kanal, ada irrigation systems, dan ada land surveying juga untuk membangun colossal buildings, kuil itu tadi itu menggunakan land surveying, tidak hanya asal tunjuk aja gitu penempatannya. Oke, kalau kita lihat nih ya, saya ini lagi. Nah, itu asalnya Sungai Nil ini dari sini. Lalu ini kalau kita lihat nih, Lake Victoria ini adalah danau terbesar kayaknya di Afrika, dan ini meliputi 3 negara yang juga tuh dibaginya tuh dengan garis lurus tadi yang saya ceritakan. Jadi satu danau ini ada di Uganda, ada di Kenya, dan ada di Tanzania. Bayangin nih kalau lagi musim kering bisa jadi saling menyalahkan atau bisa jadi saling bekerja sama untuk mempertahankan satu danau ini, sumber air tawar ya. Nah, lalu kita naik ke atas. Nah, kalau kita bicara tentang peradaban Mesir kuno, pasti tidak lengkap kalau kita tidak membahas piramidanya. Nah, kita lihat perkembangan piramida. Kalau yang sering ditemukan piramida itu justru di daerah hilir-hilir ini ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin aja ada piramid di daerah-daerah sini. Jadi yang banyak di sini tuh, sepanjang sini tuh kuilnya. Nah, ini tadi kuil Luxor, ini apa nih? Thebes,
Nah, itu sepanjang ini tuh banyak kuil. Ini Valley of the Kings. Ini akan kita bahas nanti setelah kita membahas berbagai piramida yang ada di Mesir kuno. Nah, ini Kairo piramid. Kita akan membahas piramid. Jadi piramid ini juga nggak langsung bentuknya sempurna kayak gini ya, tapi ada fase-fasenya. Itu menunjukkan perkembangan teknologi dari Mesir yang juga dia selangkah demi selangkah gitu. Nah, sebelum piramid, dia biasanya tuh ada ini. Bentar. Mana nih? Saya nyarinya susah. Ada yang namanya mastaba. Coba ya, kita cari mastaba. Nah, ini piramid. Ini mastaba. Mastaba, banyak sekali di mastabanya. Mastaba ini adalah cikal bakal dari piramid. Jadi, bentar ya, kalau kita lihat di mana nih. Ini contohnya kali ya. Nah, ini mastaba. Mastaba tuh Fir'aun. Nah, bentuknya tuh sekedar seperti bangunan yang lurus gitu. Lalu nanti ada pintunya, ini ada pintunya. Ini pintu ini kadang ada pintu palsu, kadang ada pintu asli supaya untuk mengecoh orang-orang yang ingin mengambil mencuri bukan jasad, mencuri harta benda yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia itu. Nah, kalau kita lihat, saya coba gambarkan ya. Bisa nggak? Belum bisa. Ini kalau mastabanya di atas gini. Nih misalnya ya. Ini anggap aja lah tanahnya. Lalu nanti di sini tuh ada bolong-bolongan nih. Di sini ada bolongan, di sini ada bolongan. Ini juga ada bolongan. Lalu di sini ada pintu masuk. Ini pintu masuknya dari sini biasanya agak gini, baru nanti dia agak turun ke bawah. Lalu di bawah sinilah, di bawah tanah inilah makamnya. Nah, untuk menutupnya gimana? Jadi ketika ini ada passage, ada jalan turun ini, seperti terowongan gitu ya, dan jasadnya tuh ditaruh di sini. Nanti setelah semua keluar, pintu ini ditutup, ini dijatuhkan batu besar dari sini, puing gitu ya. Sehingga dia akan menutup di sini. Nah, ini nih. Jelek banget gambarnya. Ini juga di sini nanti dijatuhkan supaya dia menutup di sini. Jadi itu untuk mencegah tadi ada intruder yang masuk ke sini. Nah, itu. Jadi walaupun bangunan ini kelihatan sederhana dari atas sana cuma ini toh, tapi sebenarnya makamnya itu bukan di daerah atas ininya, tapi justru di bawah tanahnya itu. Tuh ya, sekedar ilustrasinya saja. Nah, ini mastaba yang pertama. Lalu setelah ada mastaba, kita juga ada yang namanya piramid step pyramid. Step pyramid itu piramid yang berundak-undak. Mana sih? Ini contohnya piramid Djoser ini adalah contoh dari step pyramid. Jadi dia bentuknya berundak-undak. Jadi nggak yang lurus ke sana, tapi dia kalau ini gini ya. Ini dia gini nih. Sampai atas. Jelek banget nih gambarnya. Pakai mouse biasa. Nih, ini adalah bentuk
piramid pertama yang tinggi dan dia sudah mulai berbentuk piramid gitu. Nah, ini sedang direstorasi kayaknya. Kalau kita lihat, nah ini juga direstorasi karena walaupun bentuknya masih berjenjang-jenjang, tapi dia juga karena sudah tinggi batunya bisa jadi ada yang mulai runtuh ya, mulai apalagi misalnya terkena cuaca, terkena hujan, mungkin ada hujan atau angin atau apalah yang ada di sana. Perubahan cuaca itu juga berpengaruh. Lalu selanjutnya ada itu tadi piramid yang berundak-undak. Nah, ini piramid Chaucer ini ya. Lalu mana lagi nih? Ini juga nih di piramid Saqqara ini di nekropolis ini juga dia masih termasuk berdekatan dan dia juga adalah piramid yang berundak-undak tadi. Nah, ini nih yang menarik, band pyramid atau piramid bengkok. Dia ini menarik karena piramidnya itu bukan lurus gini. Bukan, coba saya gambar ya. Bukan lurus gini. Tapi dia awalnya ini adalah sudutnya ini adalah 55 derajat. Nah, ini 55 derajat. Lalu ketika ini mungkin ketika setinggi ini dia sepertinya mulai mengalami permasalahan-permasalahan struktural. Karena ini kalau kita luruskan dengan ini tuh bisa tinggi sekali piramidanya ya. Aduh, ini pakai mouse. Akhirnya dia dilandaikan. Dilandaikan menjadi 43 derajat. Makanya bentuknya itu awalnya tarik terjal 55 itu menjadi 43. Dan bentuknya yang khas ini karena itu dia dikenal dengan band atau band pyramid atau piramida bengkok. Nah, selanjutnya ini band pyramid. Selanjutnya ada ini apa lagi? Oh, ini tadi ya. Ini piramid Saqqara. Ini apa nih? Mastaba. Oh, ini tadi mastaba yang saya cari ya. Nah, mastaba. Nah, pada perkembangan selanjutnya di piramid-piramid itu juga ada mastaba. Tapi mastabanya adalah sebagai pelengkap piramid untuk memakamkan petinggi-petinggi kerajaan. Jadi kalau rajanya itu akhirnya dimakamkan di piramid, petinggi-petingginya itu dimakamkan di mastaba ini. Nah, ini ada mastaba banyak nih. Ini mastaba. Ini juga mastaba. Nah, mastaba-mastaba ini untuk memakamkan pegawai-pegawai kerajaan. Ini ada 3 piramida ya. Nah, ini disebut The Great Pyramid selain karena bentuknya dia sudah sempurna. Piramid Cafe, ini piramid Giza yang paling besar nih. Nah, ini bentuknya sudah sempurna dan ini dia lebarnya ini 440 cubits. 440 cubits itu sepanjang satu cubits itu satu lengan, sepanjang lengan dari siku sampai tangan itu namanya satu cubits dan ini ukurannya tepat 440 cubits kali 440 cubits yang kalau dimeterkan itu sekitar 230 meter kayaknya 230 kali 230 meter. Dan ini tingginya sampai 146 meter. Kalau kita misalnya misalnya satu lantai aja tuh 3 meter ya. Satu lantai bangunan sekarang itu kan sekitar 3 meter sampai 4 meter. Kalau bangunan bertingkat banyak tuh bisa sampai 2,75 meter aja. Ini kita bisa bayangkan 146 meter ini sama dengan 146 meter
146 meter bagi 3 meter, gampangnya itu sama dengan bangunan 48 lantai. Bayangkan, 48 lantai. Hampir 50 lantai ketinggian piramida ini. Nah ini apa? Ini adalah patung Sphinx yang tadi. Nah, ini salah satu Sphinx yang besar dibandingkan dengan sphinx-sphinx kecil yang tadi di sepanjang kuil Luxor itu ya, ini yang termasuk yang besar. Dan ini diceritakan itu dia makhluk ini tuh yang badannya singa, kepala manusia, kepala farao itu dia muncul di dalam mimpi salah satu raja itu Thutmose itu, dan dia itu menjanjikan kekuasaan sebagai balasan untuk usaha kerasnya Thutmose ini gitu. Makanya Thutmose-nya lalu berusaha keras membangun Sphinx untuk menjaga kompleks Firaun ini, kompleks piramida ini. Dan kalau nggak salah ini tuh menghadap ke Sungai Nil ya. Kompleksnya ini tuh menghadap ke Sungai Nil juga. Mana Sungai Nilnya? Nah, ini ya Sungai Nilnya. Nih. Jadi kita lihat nggak jauh-jauh tuh dari ini. Bahkan terakhir itu ketika raja itu tidak lagi meninggalnya tidak lagi dikuburkan di piramid, itu dia kemudian beralih ke yang namanya Valley of the Kings. Mana Valley of the Kings? Nah, di sini ada Valley of the Kings. Jadi raja-rajanya mulai dikuburkan di kuil. Yang kuil ini contohnya, dia dibangun dari batu, apa nih namanya? Tebing batu yang dipahat. Jadi rock cut temple. Jadi bangunan yang dibangun dari batu yang dipotong-potong. Jadi di sini raja-rajanya itu mulai dimakamkan di sini. Dan ini selain sebagai makam juga sebagai kuil pemujian. Dan dulu ketika Ratu Hatshepsut itu yang membangun masa kerajaannya sebagai perempuan, dia suka yang bunga-bunga. Jadi itu di sini tuh katanya menurut sejarah itu ada taman-tamannya, ada hijau-hijauannya, ada bunga-bunganya gitu. Dan kita lihat ini background-nya ini masih bentuknya adalah tebing batu yang sangat tinggi gitu ya. Nah, keuntungan membangun bangunan dari memotong batu ini dan menggali sampai ke dalam itu adalah aksesibilitasnya terbatas untuk orang yang ingin bermaksud buruk terhadap makam-makam raja itu tadi. Karena makam itu tadi dianggap sebagai rumah di masa yang akan datang, masa kehidupannya itu, maka dia juga memerlukan keamanan dari pencurian apa segala macam benda-benda yang dia bawa mati itu tadi. Bahkan setelah mati aja dia masih takut kehilangan benda-bendanya ya. Nah, kondisi seperti ini itu di belakang dia dibatasi oleh dinding batu sehingga aksesibilitas untuk masuk itu hanya dari satu arah. Nah, itu menyebabkan raja-raja yang selanjutnya itu lebih memilih rock cut temple daripada piramid yang terbuka dari segala arah itu tadi dan berada di daerah yang landai gitu. Itu sih, dan dari sini kita lihat teknologinya juga sudah sangat berkembang. Ini juga ada Sphinx-nya. Kalau nanti ada kesempatan jalan-jalan ke Mesir ya, jangan cuma jalan-jalan ke pasarnya, kita juga jalan-jalan ke ininya, ke tempel-tempelnya, karena kita juga di dalam Al-Quran disebutkan untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Kenapa sih peradaban masa lalu itu tetap dijaga gitu, ada tetap kelihatan lah bukti-buktinya di muka bumi ini ya, salah satunya untuk memberi kita pelajaran bahwa
sebesar apapun peradaban itu, kalau dia peradaban itu dia pasti ada bangkit dan runtuhnya gitu. Itu salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Mesir. Dan kekuasaan manusia itu walaupun dia bisa bertahan 3.000 tahun, tapi pasti ada batasnya, pasti ada kelemahannya. Makanya manusia itu tidak boleh berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, sekarang kita bahas gimana sih decay-nya atau keruntuhan peradabannya Mesir kuno itu gimana. Nah, setelah 3.000 tahun tadi bertahan dengan didukung oleh pandangan alamnya tentang Faraoh atau konsep ketuhanannya tentang Faraoh yang menyatukan antara Tuhan, kekuasaan ketuhanan dengan kekuasaan kenegaraan atau kekuasaan sosial tadi, juga didukung dengan isolasi alami. Jadi ini kan terisolasi banget nih, dari kiri kanannya ada Sahara, ada Laut Merah, ini juga ada gurun gitu ya, gurun pasir. Ternyata menjelang tahun 300-an itu juga akhirnya bangsa Mesir itu tidak bisa menahan arus migrasi dari bangsa-bangsa lain dari gurun pasir dan dari utara terutama. Jadi ada arus migrasi dari bangsa-bangsa gurun pasir, kafilah-kafilah gurun pasir untuk tadi mendekati sumber air ini tadi, dan terutama ada di daerah di daerah hilir sungai Nil. Nah, kedatangan kafilah-kafilah ini terutama yang besar-besar gitu ya. Dan tadi kan saya sudah cerita sedikit tentang Nabi Yusuf yang juga dia bukan dari bangsa Mesir, tapi dia dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Jadi dari dulu tuh sudah ada kayak bangsa-bangsa lain yang juga bermukim di Mesir, dan itu makin lama makin besar karena memang Mesir ini sangat secara ekonomi, secara alam, secara sosial, dia keteraturan sosial itu sangat mendukung untuk menarik untuk bangsa lain untuk datang ke Mesir, baik untuk hanya tinggal, berkehidupan, maupun untuk menjajah. Nah, jadi arus migrasi itu membawa bangsa-bangsa pendatang. Yang pertama, bangsa luar yang berhasil menduduki Mesir itu sebagai penguasa itu adalah Persia. Lalu ada bangsa Macedonia, lalu ada bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini yang Alexander the Great sampai Augustus Caesar itu sampai menjelang tahun Masehi. Jadi 14 tahun sebelum Masehi itu Egypt ini dikuasai oleh penguasa-penguasa dari Romawi. Makanya ini ada kota yang namanya Alexandria. Ini kan kotanya Alexander the Great. Jadi dia membangun membangun kota di pinggir pantai yang sampai sekarang tuh ada namanya Alexandria ini. Ya diambil dari nama Alexander the Great, raja Romawi yang menguasai sampai ke wilayah Mesir. Dan pengaruh Mesir ini kita lihat, ini ada salah satu tempel namanya, coba kita cari ya, Edfu Temple. Nah ini Temple of Horus. Di mana nih tempatnya? Cing, cing, cing. Nah, kita lihat Temple of Horus ini gayanya sudah gaya Greco-Roman. Sudah gaya Greco-Roman, sama seperti dan ini sudah masuk jauh ya, dari daerah pesisir ini sudah masuk ke daerah lembah sungai Nil bahkan. Ini tuh sudah, nah ini masa Ptolemaic apa tadi ya? Jadi ini tidak lagi murni dari peradaban Mesir kuno yang asli, tapi ini sudah ada masuk gaya-gaya Greco-Roman di sini. Dan dewanya juga mulai campur aduk nih di mana? Karena ada dewa-dewa Romawi yang juga mulai disembah di Mesir. Nah, ini Temple of Horus. Sama juga dengan di sini, ini yang di kuil Philae ini juga sudah ada pengaruh Greco-Roman. Kita lihat gayanya mirip ya antara Philae Temple dengan Horus tadi.
Nah, ini juga dibangunnya juga akhir-akhir, menjelang-menjelang 100 tahun sebelum Masehi gitu. Ya ratusan lah, bukan ribuan tahun lagi sebelum Masehi. Nih, jadi sudah ada pengaruh dari bangsa Romawi, bahkan dari tempel-tempelnya ini yang berlaku di sini. Dan masuknya itu bukan sekedar mempengaruhi kekuasaan, jadi bukan sekedar mempengaruhi kekuasaan, tapi juga sampai mempengaruhi sistem ketuhanan di Mesir. Dan kekuasaan Firaun yang tadi sebagai Tuhan sekaligus sebagai raja itu mulai dipertanyakan ketika Firaun ini kok bisa mengalami kekalahan demi kekalahan dari bangsa pendatang kalau memang dia Tuhan gitu. Jadi bangsa Mesir kuno sendiri itu mulai mempertanyakan kekuasaan Firaun itu. Dan selain itu juga muncul kuil-kuil dan pemuka-pemuka agama lokal yang mulai menggantikan sentralitas kekuasaan Firaun itu tadi atau Firaun. Dan karena lokal, akhirnya ada persaingan-persaingan kekuasaan, kekayaan gitu ya, menyebabkan instabilitas dan perpecahan di peradaban Mesir kuno. Karena itu kalau bisa kita simpulkan, peradaban Mesir kuno itu dia bisa bertahan sampai 3.000 tahunan itu karena dia punya keyakinan dan ketaatan penuh dari rakyatnya, rakyat Mesir itu terhadap konsep ketuhanan dari Pera itu tadi atau Firaun yang sangat absolut itu. Nah, ketika konsep ini runtuh karena dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, itu maka runtuh juga peradaban yang sudah bertahan ribuan tahun tersebut. Jadi inti dari inti dari peradaban itu adalah sebenarnya pandangan alamnya, dan inti dari pandangan alam itu adalah pandangan manusia tentang Tuhan gitu. Jadi pandangan manusia tentang Tuhan itu inti dari dari pandangan alam dan mempengaruhi pandangan-pandangan terhadap konsep kehidupan, konsep masyarakat, konsep terhadap alam, konsep terhadap manusia lain, konsep terhadap makhluk lain gitu ya. Dan itu juga mempengaruhi peradaban secara keseluruhan. Itu yang bisa saya sampaikan dari peradaban Mesir kuno. Kalau ada kekeliruan atau kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.